wabarakatuh. Saya Nurul Afidah, mahasiswa PPG Angkatan 1 Kemenang dari ETK Universitas Negeri Malang, menyatakan siap untuk melaksanakan rutin sebagai rangkaian kuliah pendidikan profesi guru. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video pembelajaran IPA pada materi Sistem Pencernaan Manusia sebab organ-organ pencernaan manusia di MTS Sunan Derajat, Banjarwati, Paciran, Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, saya mengharap kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu guru pamong untuk memberikan kritik dan saran pada pembelajaran yang kami laksanakan. Berikut video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, bersama Anda Isra kami bisa Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kelihatan semangat sekali anak-anak. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, karena ini masih masa pandemi, jadi kita harus menerapkan 5M ya. Tadi kita sudah melakukan cek suhu. Sudah pakai sanitizer? Sudah. Maskernya coba dicek, jangan sampai melorot. Ya, sudah. Oke, dan tentunya juga harus ada jaraknya, nggak boleh mepet-mepet. Nah, sebelum pembelajaran kita laksanakan, maka sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita ini diridhoi Allah, diberi kelancaran dan kemudahan. Ayo, Mbak Aza, ketua kelasnya silakan dipimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, semoga doa-doa tadi bisa membawa kesukaan bagi kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Anak-anak,
sebelum saya mulai, kita absen dulu. Kok sepertinya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa ya? Bentar ya. Nungsa Latifah, Hadiro. Kaila Rizkina, Hadiro. Sakrina Zinta, Maisha, Hadiro. Nurul Latifah, Hadiro. Naura Asu, Hadiro. Cantika Bulan, Hadiro. Desi Raudatul. Sakit. Oh, sakit. Semoga Mbak Desi yang sakit kita doakan semoga segera sehat seperti dia kala. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pelajaran. Nah, anak-anak kemarin masih ingat gak ya apa pelajaran kita kemarin? Pencernaan manusia. Betul sekali, sistem pencernaan manusia. Apa yang kita bahas kemarin? Bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya kemarin? Betul sekali. Kalau kita makan nasi, itu ada kandungan apa di sana? Karbohidrat, betul. Kalau telur, protein, benar sekali. Nah, kalau kita makan kuningnya telur, ada apanya itu? Kuning? Biar tubuh kita gendut. Nah, lemaknya ya. Nah, seperti itu. Kalau kita makan buah, ada apa di situ buahnya? Vitaminnya. Kalau kita minum susu, vitaminnya. Oke, bisa dipahami ya yang kemarin ya? Bisa. Nah, anak-anak kita lanjut ke pelajaran yang sekarang. Nah, kita apa ini? Sistem pencernaan manusia. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar selanjutnya. Organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus besar, usus halus, ada rektum, ada anus. Nah, inilah organ-organ sistem pencernaan yang tadi ditanyakan oleh temannya. Ya, Apa sih perbedaan pencernaan di mulut dan di lambung? nah bagus sekali pertanyaannya. Ada pencernaan apa ya di mulut sama di lambung? Nah, di mulut dan di lambung itu sama pencernaannya. Apa saja pencernaannya? Kalau di mulut, ini kita ada namanya pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi dua. Kalau mekanik kita pakai gigi. Nah, kalau kimianya kita pakai air. Ada apa di mulut? Air apa? Liur. Air liur. Nah, sedangkan di lambung sama. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Bedanya apa ya? Bedanya kalau di pencernaan mekanik di lambung itu nanti bukan pakai gigi karena di lambung nggak punya gigi ya. Itu ada gerak meremas-remas atau peristaltik. Bisa dipahami nak? Bisa. Agar lebih jelas lagi, yuk silakan dibaca ini. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Yuk Mbak Bulan dibaca. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Lanjut. Menganalisis struktur organ pencernaan dengan fungsinya dalam proses pencernaan pada manusia. Menyelidiki proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Menyajikan hasil pengalaman tentang proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Oke, itu ya. Itu nanti kompetensi yang akan kita pelajari kali ini. Nah, tujuan pembelajaran. Bisa lihat? Ya, silakan dibaca apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Satu, melalui studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia dengan tepat, santun, dan penuh tanggung jawab. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis struktur organ pencernaan dan fungsinya dalam proses pencernaan pada manusia dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat membedakan proses pencernaan mekanik dan kimiawi dengan tepat, aktif dan bertanggung jawab. Setelah melakukan kegiatan praktikum, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang proses pencernaan mekanik dan kimiawi cuma satu, aktif dan bertanggung jawab. Nah, perhatikan. Ini sesuai dengan tujuan kita.
tadi yang ditanyakan temannya, apa yang ada di pencernaan yang ada di mulut dan di lambung, apa bedanya? Nah, ini nanti kalian akan ibu ajak untuk praktikum. Mau praktikum? Mau. Nah, kita nanti akan membedakan pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Kemudian setelah itu kita akan melakukan presentasi ke depan. Jadi hasil praktikum kalian tulis di LKPD nanti. Yuk kita berkelompok. Siapa yang memiliki angka yang sama akan menjadi kelompok yang sama. Bisa dipahami? Bisa. Dimulai dari 4 bulan. 1, 2, 3, 4. Yuk, sudah kan? Sudah. Kalau sudah kan, silahkan kalian ke kelompok masing-masing. Jadi 4 kelompok, silakan. Silakan buka LKPD-nya. LKPD dibuka. Di LKPD kalian ini ada gambar sistem pencernaan ya. Nah, ini gambar anak lagi makan ya. Dulu waktu kita kecil, ibu mesti bilang, nah kalau makan jangan tergesa-gesa, nanti bisa tersedak. Nah, kenapa kok bisa tersedak? Karena nanti tenggorokannya di sini ada 2 ya nak, ada tenggorokan, ada kerongkongan. Nah, untuk sistem pencernaan kita pakai yang kerongkongan apa tenggorokan ya? Kerongkongan. Nah, antara tenggorokan dan kerongkongan di situ ada crack, namanya epiglotis. Nah, epiglotis inilah nanti yang bisa membuka dan menutup antara kerongkongan dan tenggorokan kita. Sehingga ketika makanan yang masuk, maka kerongkongan yang dibuka, ya. Sedangkan tenggorokan yang ditutup, akhirnya bisa makan. Tapi kalau kita bernafas, yang ditutup adalah kerongkongan, tenggorokannya dibuka, akhirnya kita bisa bernafas. Terkait dengan narasi tadi dan literatur, silahkan kalian membuat permasalahan. Apa yang akan kalian tanyakan di situ kira-kira tentang sistem pencernaan manusia berkaitan dengan organ-organnya. Silahkan dilihat, silahkan diamati dulu, dipelajari, ya. Kemudian tulis pertanyaan. Nah, setelah tulis pertanyaan, silahkan kalian jawab. Setelah ditulis, maka tulis pertanyaannya, jawab pertanyaannya. Apa kira-kira jawabannya? Ya, silakan berdiskusi sama temannya. Ya, diskusi sama temannya, satu kelompok ya, nggak boleh sama kelompok lain. Diskusi sama kelompoknya sendiri. Silakan, apa kira-kira masalahnya? Terus jawabannya apa? Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan acungkan tangan dan boleh bertanya. Praktikum kita kali ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai nanti adalah menyajikan hasil pengamatan tentang
proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Contohnya, mengamati proses pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Alat dan bahan: nasi 2 sendok makan. Nah, ini sudah disiapkan nasinya. Nah, ini nasi ya, yang belum sarapan, nanti kita sarapan. Ini nasinya, kemudian air liur atau saliva. Sudah punya air liurnya? Sudah punya air liurnya? Oke, tidak dibawa kemana-mana. Kemudian kita pakai larutan iodin. Nah, ini ya, larutan iodin. Nah, kemudian kita pakai gelas plastik bekas karena kita di lab, maka kita pakai apa ini namanya? Beker glass atau gelas ukur ya. Kemudian kita pakai sendok plastik. Nah, ini saya siapkan sendoknya. Bisa kita mulai praktikum anak-anak? Bisa. Oke, prosedur kerjanya: ambil sendok nasi, kemudian tuang ke dalam gelas plastik dan beri label nomor 1. Jadi sendok nasi ambil taruh di beker gelas ya. Silakan baca prosedur kerjanya. Setelah itu ambil kembali sendok nasi, kemudian dikunyah di mulut. Nah, kemudian tambahkan air pada masing-masing gelas nomor 1 dan 2. Oke, dan teteskan 2 tetes larutan iodin ke beker gelas nomor 1 dan 2. Ya, untuk mulai praktikum. Nah, itu ada data percobaan. Nanti silakan hasilnya ditulis di data hasil percobaan warna yang kalian amati. Ya, paham ya? Oke. Itu ibu siapkan 3 gelas. Yang pertama nanti kita pakai nasi tanpa dikasih air. Yang kedua, nasi dikasih air. Yang ketiga, nasi yang dikunyah, ya. Nah, Nasi yang diberikan air jika ditambah betadin maka warnanya menjadi ungu. Kemudian nasi yang dikunyah jika ditambah betadin maka warnanya akan menjadi merah bata. Jika nasi tidak diberi apa-apa lalu ditambah betadin maka warnanya akan menjadi ungu kehitam-hitaman. perhatikan, ini air. Nasi yang dikasih air warnanya biru kehitaman atau ungu, ya, biru kehitaman hampir kayak ungu ya.
Kemudian ini adalah nasi yang dikunyah. Warnanya merah bata ya nak? Peach. Peach. Oh iya kayak peach gitu ya. Jadi ada kemerah-merahannya gitu, coklat kemerah-merahannya. Sama atau beda? Beda. Beda atau sama? Beda. Oke, silahkan ditulis perbedaannya dan dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, kalau sudah kesimpulannya ditulis. Kalau sudah kesimpulannya ditulis. Apa kesimpulannya? Silahkan ditulis. Kalau masih belum paham, boleh ditanyakan. Paham? Oke, kesimpulannya. Nah, lalu surat bukunya di dalam 1 menit. Analisis apa yang terjadi pada perjalanan gimana? Perjalanan lebih besar, lebih kecil, atau gimana? Lebih kecil. Sebetulnya seperti apa itu? Bubur, benar. Ya. Kemudian jelaskan juga organ yang berperan. Organ apa yang berperan ini? Peran itu? Gigi. Oke. Gigi. Terus apa yang terjadi di situ? Pencernaan apa yang terjadi di mulut tadi? Pencernaan cara apa tadi? Mekanik. Dengan bantuan gigi. Terus apa lagi? Air liur. Berarti pencernaan apa itu? Kimia. Oke. Paham? Tulis. Warnanya bisa beda-beda ya? Iya, warnanya bisa beda-beda. Apa yang mengaruhi itu? Nah, kan kita pelajari. Buka, itu ada materi awal itu dibaca. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Kok bisa warna menjadi berubah? Kesimpulannya, jangan lupa ditulis buat presentasi di depan. Kalau selesai kita presentasi. Siap diskusi? Siap. Oke, yuk kelompok 1 silahkan maju ke depan. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan awal, bahan makanan apakah yang tidak diserna oleh sistem pencernaan? Bahan makanan yang mengandung serat seperti buah dan tadi. Oke, lanjut. Data percobaan. Gelas yang pertama berisi air. Sebelum terisi iodin, warnanya putih. Setelah ditetes menjadi biru kehitaman. Gelas nomor 2 yang dikunyah. Sebelum ditetes iodin berwarna putih. Setelah ditetes iodin berwarna pink atau peach. Pertanyaan, setelah dikunyah dengan gigi selama 1 menit, analisislah apa yang terjadi pada butiran nasi yang telah dikunyah di mulut. Sebelum ditetes berwarna putih, setelah ditetes berubah warna dan warnanya berbeda-beda sesuai proses pencernaannya, mekanik atau kimiawi. Oke, silakan teman-temannya mungkin ada yang mau ditanyakan. Mengapa kita butuh makanan yang berserat? Ayo sekarang jawab nak, mengapa kita butuh makanan yang berserat? Agar BAB-nya lancar. Nah, agar BAB-nya lancar ya, nggak sembelit nantinya. Cukup, semuanya sudah dibaca. Kesimpulan, proses pencernaan makanan dibagi menjadi 2, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik seperti pada percobaan nasi yang dikunyah menggunakan gigi. Secara kimiawi yaitu menggunakan enzim. Seperti percobaan adanya perubahan ketika diberi larutan iodin. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Dari hasil presentasi kalian, nah yuk kita bareng-bareng menyimpulkan ya.
ada namanya organ pencernaan. Oke. Apa saja organnya? Ayo, organ pencernaan mulai dari atas apa? Mulut. Kemudian ronggongan, usus besar, anus. Oke. Terakhir ada di anus. Nah, perhatikan. Ini adalah organ-organ sistem pencernaan. Nah, di mulut sekarang. Di mulut terjadi dua proses. Apa saja? Proses darah Kimiawi. pintar sekali dan kimiawi. Kira-kira kelihatannya kok tadi malam ini belajar kalian ya? Tadi malam belajar? Ya dong Bu. Pintar sekali. Mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik ini pakai apa ya kalau di mulut? Gigi. Benar. Gigi. Kalau di secara kimiawi pakai apa? Air liur. Air liur, betul. Air liur adalah bahasanya saliva. Air liur ya, saliva. Nah, di saliva ini ada namanya enzim. Enzim apa di mulut? Yaitu enzim petialin atau enzim amilase. Nah, sehingga ketika nasi itu kalian punya akan tercampur dengan air liur kita, ya. Nah, di air liur itu mengandung enzim, namanya enzim amilase. Dia akan memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, glukosa ini kan nanti ketika kita tetesi iodin, warnanya akan berubah menjadi merah bata. Nah, kalau nasi yang kita kasih air, karena air itu gak ada enzimnya ya. Nah, ketika ditetesi dengan iodin, apa yang terjadi? Warnanya menjadi ungu atau biru tua. Nah, bedanya itu. Meskipun sama-sama ada airnya, tapi beda. Yang satu ada air liur dan satu air biasa. Bisa dipahami nak? Bisa. Sehingga di mulut terjadi dua proses, yaitu proses mekanik dan kimiawi. Kemudian di kerongkongan ini juga terjadi proses pencernaan, yaitu secara mekanik. Nah, secara mekanik. Apa kok bisa secara mekanik? Di situ ada namanya gerak peristaltik. Apa gerak peristaltik itu? Gerak meremas. Ya, diremaskan dulu biar bisa tertelan oleh tenggorokan kita. Di lambung juga terjadi dua sistem pencernaan. Apa saja? Mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik dia pakai gerak apa tadi? Peristaltik. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di lambung ini ada namanya asam lambung. Tadi semuanya yang tanya. Asam lambung itu selain untuk menghancurkan makanan, juga dia akan mematikan bakteri-bakteri yang masuk melalui mulut, kemudian kasut ya, ikut sama makanan kita. Nah, itu akan dibunuh oleh asam lambung kita. Tapi ingat, ketika kalian makan makanan yang terlalu banyak asamnya, apa yang terjadi? Perut kita akan sakit. Nah, karena di perut sudah ada asam lambung, ketika kalian makan mangga muda dengan jumlah yang lebih, apa yang terjadi? Perutnya akan melilit karena terlalu banyak asam di perut. Bisa dipahami nak? Bisa. Nah, seperti itu. Dari lambung kita akan ke usus halus. Nah, di usus halus ini akan ada penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan akan diserap di usus halus kita. Dan setelah masuk ke usus halus, kita akan ke usus besar. Ini terjadi penyerapan ya. Di usus besar, ini tinggal sisanya. Sisanya juga akan dilakukan
rawan. Jadi pembusukan ada di usus besar. Di usus besar di situ ada bakterinya juga, bakteri baik yaitu bakteri Escherichia coli. Jadi dia membantu pembusukan makanan di perut kita. Nah, karena bakteri itu membusukkan makanan, nah ada gas-gas di situ, sehingga ketika kita kebut, apa yang terjadi? Baunya tidak sedap. Nah, ketika makanan yang sisa makanan yang keluar dari usus besar akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu bentuknya tidak seperti makanan waktu kita masukkan ke mulut. Nah, kenapa? Karena terjadi pembusukan. Nah, di usus besar ini pembusukan terjadi dan makanan yang menjadi butiran besar akan berbentuk menjadi kim. Kim tahu kim? Keju, kayak keju lemes-lemes jadi kayak bubur. Nah, kayak bubur. Jadi pas keluar warnanya menjadi berubah dari yang kita makan ya. Warnanya berubah, baunya juga berubah. Kalau tadi kita makan sate, keluarnya berubah. Nah, itu ya bukan sate lagi keluarnya. Nah, terus keluarnya berupa feses. Nah, feses ini yang nanti baunya tidak enak. Oke, dari kesimpulan ini apa yang akan kalian tanyakan? Paham dong dari kesimpulan ini? Paham dah dari kesimpulan ini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah? Oke, lanjut. Nah, sekarang refleksi. Oke, organ-organ pencernaan. Menurut kalian, organ-organ pencernaan tadi bisa dipahami enggak? Bisa. Apa saja coba? Mulut, anus. Oke. Kemudian pencernaan mekanik terjadi di mana saja dia? Di mulut, kerongkongan, lambung. Kalau di mulut pakai apa? Gigi. Di lambung? Gerak-gerak sintetik. Nah, pencernaan kimiawi. Ini pakai peran apa? Yang berperan? Enzim. Enzim, betul. Kalau di mulut enzim apa? Amilase. Oke, benar sekali. Nah, terakhir di syukron. Anak-anak, gimana pembelajaran kita kali ini? Senang. Alhamdulillah. Untuk kedepannya kita akan belajar lebih baik lagi ya. Nah, sebelum kita akhiri, silakan di situ ada bagian paling akhir, namanya tes formatif. Itu untuk menguji kalian ini sudah paham benar atau enggak ya. Cari di situ ada tes formatif. Ada 5 soal. Kerjaan sekarang waktu 5 menit. Alhamdulillah pembelajaran hari ini
berakhir dan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nah, untuk besok berarti anak-anak kalian harus belajar lagi di rumah ya, pondok ya. Besok kita akan membahas tentang gangguan, gangguan dan kelainan pada organ pencernaan. Baca dulu bukunya. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat manfaat dari apa yang kita pelajari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.